Shalom. Apakah kalian sudah melihat infografis ini? Bagaimana pendapat kalian tentang perjanjian Dayton? Tentunya harusnya bisa dipahami ya. Nah, tapi kalau kalian tidak paham, tidak apa-apa. Di sini, saya dan juga rekan saya bernama Jojo akan menyampaikan suatu ringkasan singkat untuk kalian bisa paham tentang apa itu perjanjian Dayton. Jadi, bagi yang tidak paham, silahkan simak video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan beri terang bulan. Nah, jadi pertama-tama bagi kalian yang nggak tahu apa itu perjanjian Dayton, secara singkatnya itu merupakan perjanjian yang dilakukan di Dayton, di Ohio, di Amerika Serikat. Jadi gimana ceritanya perjanjian ini bisa dilakukan? Berikut adalah kisahnya. Saksikan terus. Nah, suatu hari terdapat suatu negara bernama Yugoslavia, suatu negara federal yang terdapat di Eropa yang terdiri atas banyak sekali negara-negara bagian. Beberapa negara bagian diantaranya adalah negara Bosnia-Herzegovina, negara Serbia, negara Slovenia, negara Makedonia, negara Kroasia, negara itulah, banyak. Nah, tapi suatu hari negara Yugoslavia ini runtuh, sehingga menyebabkan beberapa negara bagian di dalamnya memutuskan untuk merdeka saja. Nah, salah satunya adalah negara Bosnia-Herzegovina. Bosnia-Herzegovina akhirnya memutuskan untuk merdeka pada tanggal 3 Maret 1992. Nah, tapi kemerdekaan yang dilakukan oleh Bosnia-Herzegovina ini ditolak oleh etnis-etnis di dalamnya. Nah, Bosnia-Herzegovina ini sebenarnya terdiri atas 3 etnis besar, yaitu etnis Serbia Bosnia, ada etnis Bosnia, dan ada etnis Kroasia. Nah, si etnis Serbia Bosnia ini dan juga etnis Kroasia itu memiliki rencana tersendiri. Si etnis Serbia itu pengen membentuk suatu negara tersendiri, negara Serbia, sedangkan etnis Kroasia punya rencana lain. Nah, sehingga akhirnya terjadilah perpecahan. Perpecahan itu pun akhirnya berujung kepada penyerangan dan berujung kepada peperangan yang berlangsung dari tahun 1992 sampai 1995. Nah, perang yang berlangsung ini disebut dengan Perang Bosnia. Nah, perang ini pun terbagi di dua, ada Perang Bosnia dengan Kroasia dan juga Bosnia dengan Serbia. Perang Bosnia dengan Kroasia itu terhenti pada 1994, sebab saat itu, Bosnia dan Kroasia akhirnya memutuskan untuk mendirikan federasi menjadi Bosnia-Kroasia. Nah, sedangkan perang antara Bosnia dengan Serbia itu berlangsung sampai 1995. Hal ini dikarenakan Serbia yang awalnya menyerang itu berujung menjadi genosida. Hal ini pun akhirnya menjatuhkan banyak sekali korban pada saat itu. Dan total diketahui korban yang jatuh pada perang Bosnia ini ada sebanyak 100.000 orang. Nah, penyerangan Serbia yang sudah sangat amburadul ini pada akhirnya menarik perhatian internasional. Sebenarnya udah dari awal sih, cuman lebih tepatnya menarik perhatian Amerika untuk turut serta dalam perdamaian. Dan benar, pada akhirnya Serbia mendapatkan serangan dari NATO sebanyak beberapa kali, dan akhirnya pada tahun 1995 mereka pun melemah. Kondisi mereka yang melemah pada saat itu segera dipakai oleh Amerika untuk segera memulai proses perundingan. Bill Clinton, yang merupakan presiden dari Amerika, segera menyuruh diplomatnya, yaitu Richard Holbrooke, untuk segera bertemu para pemimpin dari 3 negara yang sedang bertikai saat itu, yaitu Kroasia, Bosnia, dan juga Serbia, agar segera mau untuk turut serta dalam perjanjian yang dinamakan dengan perjanjian Dayton gitu. Nah, perundingan Dayton ini pun akhirnya dimulai tepat pada 1 November 1995. Nah, perundingan ini berlangsung dengan tidak mudah sebab ketiga pemimpin tersebut saling benci satu sama lain. Sehingga menyebabkan Holbrooke harus menetapkan banyak sekali metode-metode tertentu agar bisa tercapai kesepakatan perdamaian yang bagus. Nah, salah satu strategi yang digunakan oleh Holbrooke ini adalah dengan menggunakan teknik tekanan. Gak ada sih namanya itu. Jadi, si Holbrooke ini memberikan tekanan yang cukup keras pada ketiga pemimpin tersebut
selama berjalannya proses perundingan. Di akhir, kesepakatan tersebut didapatkan beberapa hasil, dan dua hasil utama yang didapatkan adalah pertama, penyerangan yang dilakukan Serbia pada Bosnia itu akan segera dihentikan. Yang kedua, Bosnia-Herzegovina akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu Bosnia Kroasia dan juga Bosnia Serbia. Dan perjanjian ini pun akhirnya ditandatangani secara resmi di Prancis pada tanggal 1995 juga, di Desember 14. Oke, selanjutnya saya akan menyimpulkan mengenai faktor-faktor keberhasilan, tantangan yang muncul setelah perjanjian ini, dan juga dampaknya terhadap wilayah yang bersangkutan. Jadi, singkat saja, yang menjadi faktor keberhasilan utama dari perjanjian Dayton ini yaitu karena kepraktisan perjanjian ini dalam mengakhiri peperangan di Bosnia dan juga Herzegovina dengan cara diadakannya gencatan senjata dan juga pengurangan senjata. Selain itu, perjanjian ini juga memiliki tujuan dalam perdamaian dan juga pembangunan masa depan negara, sehingga hal ini dapat menjadi sebuah langkah praktis dalam mewujudkan perdamaian dunia. Kemudian kita akan masuk ke dalam tantangan yang timbul setelah perjanjian ini, yaitu adanya kritikan akibat terbentuknya sistem dua entitas yang bersifat semi-otonom. Hal ini membuat masing-masing kelompok etnis utama memiliki 3 presiden, yakni Presiden Bosnia, Presiden Kroasia, dan juga Presiden Serbia. Sehingga hal ini membuat lambatnya proses dalam pengambilan keputusan, serta memperumit terciptanya persatuan nasional. Lalu, dampak-dampak yang muncul akibat adanya perjanjian Dayton pada wilayah yang bersangkutan, yaitu para pemimpin politik lokal di berbagai daerah Bosnia dan Herzegovina itu bergabung dengan polisi untuk mencegah para pengungsi kembali ke rumah mereka sebelum perang. Nah, sehingga hal ini itu membuat semakin kuat kekuasaan para pembersih etnis atau para penghapus kelompok etnik. Selain itu, perjanjian ini juga menciptakan suatu sistem pemilihan umum yang demokratis, sehingga pelaksanaannya itu ditandai dengan penenangan internasional terhadap para pembersih etnis, yang membuat kekuasaan para pembersih etnis itu semakin kuat melalui kotak suara serta melalui persetujuan internasional. Demikian kesimpulan yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati.